Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dulu saja. Sebagaimana yang lalu ya, hari ini yang saya ingin tahu dari antum adalah seberapa jauh antum bisa menuliskan tentang komentar ya, komentar terhadap hadis-hadis atau ayat-ayat tentang komunikasi. Ya, maka supaya bisa seperti itu, ya lihat contoh yang pernah saya kerjakan dulu ya. Saya pernah berikan contoh bahwa ada ya, yaitu tentang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifahu. Ini hadisnya menarik ini sebenarnya. Ini hadis-hadis yang di KMI dulu kan atau dulu yang KMI ya, KMI ya. Ini sebenarnya juga hadis ini ada di Arba'in Nawawi kalau nggak salah. Tapi saya nggak lupa apa iya apa enggak gitu. Ini ada bahasa Arabnya nanti bisa bahasa Arabnya untuk fontnya bisa sakal majalah kalau ada ya. Kalau nggak ada Amiri juga boleh. Amiri juga bagus fontnya. Font Amiri maksimal 14 supaya bisa terbaca. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fal yukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fal yasil rahimahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fal yakul khairan aw liyasmut. Ya. Nah, ini nanti ada syarah ini ya, jangan lupa di footnote kan sebagaimana yang saya pernah jelaskan dalam video yang lalu. Ya, ini jadi kuncinya adalah antum membaca syarah dari suatu hadis. Ya. Jadi syarah ini apa? Oh, ternyata menghormati tamu adalah tanda keimanan. Terus berkata yang baik juga merupakan tanda keimanan. Dari situ kesimpulannya apa? Nah, ini kan sudah ada sarahnya ya. Antum tulis lebih banyak lagi sarahnya, lalu disimpulkan. Hadis ini mengandung hal-hal terkait komunikasi. Di antaranya komunikasi interpersonal maupun komunikasi antar pribadi. Bisa seperti itu. Atau kalau antum melihatnya, ini kok menurut saya hadis ini terkait dengan komunikasi pemasaran. Misalnya, oh, iya bisa aja. Karena ketika antum misalnya jaga toko atau apa, ada resepsionis, kan? Misalnya antum ke suatu toko, ada nggak yang toko yang misalnya luas ya katakanlah ya, ada nggak yang orang tiba-tiba menghampiri antum, mbaknya nyari apa ya? Itu namanya apa? Berarti, oh jangan-jangan itu pemasaran. Nah, dia menyambut. Ya, menyambut tuh artinya kalau seseorang itu menyambut berarti dia apa? Punya persiapan. Ya, bukan hanya ketemu. Nah, ketemu itu ya kalau ketemu punya rencana ya. Atau apa ya? Ada nggak sih suatu pertemuan yang dia itu nggak direncanakan? Ya, tapi kan seseorang yang ada di toko itu sebagai seorang resepsionis toko atau apa, dia mesti mempersiapkan diri untuk menghadapi orang yang datang. Nah, gitu. Mbaknya mau nyari apa ya? TV. Oh ya TV. Ada TV ukuran berapa yang dicari ya? Atau mereknya apa? Nah, atau harganya berapa? Eh, Mbak, saya mau TV yang harganya 600.000 aja. Oh, ya ini TV Smart TV ada. Kecil tapi ya dia mungkin hanya segede apa. Ya, tapi lumayan bisa buat nonton di kamar. Ya, oke aja gitu. Nah, ini contoh ya. Apalagi elektronik atau apa itu selalu ada yang namanya apa? Resepsionis. Boleh aja untuk melihat dari itu. Ya. Kenapa? Karena prinsip-prinsipnya berlaku umum. Dalam hadis itu punya prinsip-prinsip yang berlaku umum. Ya. Atau, nah ini juga menarik lagi. Misalnya dari unsur komunikasi massa itu juga bisa melihat. Ya. Atau nanti antum bisa melihat dari sisi yang lain. Misalnya ternyata menghormati tamu ini punya tantangan tersendiri. Salah satu contohnya, misalnya kita nanti, saya kita di rumah itu apa namanya, ya lagi Idul Fitri gitu. Antum pernah dilamar orang, tapi antum tidak mau atau menolaknya, padahal itu tetangga, misalnya kayak gitu. Pas Idul Fitri kan mau nggak mau dia silaturahim juga ke rumah. Nah itu kan gimana? Sungguh sangat menantang kan gitu kan. Jadi menghormati tamunya jadi makin menantang kalau ada hal-hal atau situasi yang seperti itu. Perintah menghormati tamunya tetap. Nah, itu menghormati tamu itu akan menjadi lebih menantang ketika dia ada dalam situasi dan kondisi tertentu. Ya. Andai kata misalnya, nah itu tadi yang saya bilang tadi, ya itu baru mantan loh ya, belum yang lain. Itu kan kacau kan gitu. Ya, andai kata misalnya lawan politik, wah ini lebih seru lagi kan gitu kan. Tapi kan kita nggak punya lawan politik apa-apa kan. Nah, kita nggak berpolitik, ya. Atau teman
apa lawan dalam organisasi atau apa. Wah, ini gimana menghormati tamunya? Maka dari itu memang ini nggak sederhana. Kan? Menghormati tamu itu juga nggak bisa disambut dengan satu orang kadang-kadang. Ya, tuan rumah itu nggak boleh hanya satu orang aja kalau menghormati tamu yang besar dan banyak. Itu seperti menghina orang namanya. Ya. Contohnya gini, teman-teman ini pernah eh, nganterin saudaranya atau apa gitu, lamaran atau nikahan gitu nggak? Pernah, pernah, pernah. Saudaranya apa? Hmm? Tangga. Oh, tantanya. Tantanya nikahan. Oh, menikah lagi atau apa gimana? Oh, baru nikah. Sebentar, sebentar. Berarti tantanya usianya sangat muda sekali. Oh, karena mungkin dari ayahnya itu, ya kan ya, mungkin dari ayahnya itu beda umur dengan antum. Oh, jadi mungkin antum apa namanya, oh, ayah antum itu mungkin yang paling tua, kayak gitu mesti. Atau sebaliknya, paling tua mestinya kayak gitu. Ya kan? Jadi nanti ada keluarga dari kakek yang baru, yang anaknya masih muda, tapi dia anaknya itu jadi tante kita. Itu kan kacau sekali kadang-kadang situasi itu. Nah, andai kata antum kan pernah menemani kunjungan balik atau apa gitu ya, menemani kunjungan dari keluarga sana kan banyak, ya kan? Banyak, harus banyak. Itu tadi namanya menghormati tamu itu makin makin besar urusannya dan makin berbeda orang yang di apa ya istilahnya itu. Ya, disambut tuh nanti jadi makin lebih rumit lagi. Itu kayak gitu. Ya. Belum lagi siapa yang ngurus oleh-olehnya untuk dibawa balik lagi kan gitu kan. Ini hidangannya apa kira-kira? Oh, harus ada apa namanya? Asalnya dari mana? Makassar. Makassar apalagi nih? Saya nggak tahu budayanya. Kalau di Jawa itu harus ada air apa namanya wedang. Wedang itu apa ya? Teh panas gitu ya. Kalau di sana kayak gitu juga nggak? Oh nggak kayak gitu ya. Air putih atau apa biasanya gitu. Teh gitu apa? Belum tahu aduh. Ya antum mestinya melihat dan memperhatikan itu kan antum sedang mempelajari sesuatu yang penting itu. Ya. Nah, iya, ini kalau ada tamu nih apa sih kesuguhannya? Jangan hanya antum tahu jadi aja, tahu jadi ikut nyambut ikut apaan. Lihat-lihat ikut ini. Mesti ibu antum ikut repot juga kan gitu kan. Nah, iya emang kayak gitu. Itulah namanya sesuatu yang besar. Ya. Dan itu nanti bisa akan membuat kerukunan antar keluarga. Wah, itu penting banget. Ya. Jadi kita jangan jangan hanya kunjungan kok sendiri aja. Ya ini bisa-bisa aja. Cuman apa ya? Kurang menarik. Bukan hanya kurang menarik, kurang membuat silaturahim lebih ini lagi. Andai kata nanti mengajak keluarga yang lain yang mungkin kadang-kadang nggak terlalu dekat, tapi diajak untuk nyambut. Oh, itu nanti malah bisa membuat ikatan yang makin silaturahim. Jadi antum jangan bayangkan menyambut tamu itu hal yang sederhana. Enggak. Ketika nanti kepentingannya makin kompleks, dia bisa berdampak makin besar. Kayak gitu. Nah, di sini nanti antum bisa hubungkan dengan teori komunikasi. Loh, apa bisa dihubungkan dengan teori komunikasi organisasi? Oh, bisa. Apalagi tamu yang disambut makin banyak. Nah, ini gitu kan. Nah, belum lagi nanti kalau di beberapa daerah yang lamaran atau akadnya bawa barang-barang yang sangat banyak, ada motor, ada mobil, ada apa, kadang-kadang kayak gitu. Waduh, ini gimana nerimanya kan gitu kan? Masuk motor depan rumah aja kan malah jadi kacau kan gitu kan. Nah, itu makanya ini jadi yang saya bilang tadi, itulah kenapa saya bilang bahwa memang dalam Islam itu hal-hal itu kelihatannya sederhana. Tapi nanti ketika meningkat, nah itu menjadi menarik. Ya. Oke, saya tunggu nih. Fatma dia. Oke. Kasih. Oh iya, ini sudah ada. Saya juga harus mempersiapkan nilai ini. Coba kita lihat punyanya Fatma dia seperti apa. Komunikasi. Nah, bagus. Komunikasi interpersonal surat Al-Hujurat. Ini surat Al-Hujurat ini gimana nih? Nah, surat Al-Hujurat nih. Ya ilahi. Nah.
teorinya dulu apa cuma Bebas mana aja. pembahasan pertama-tamanya kan yang bisa sebelumnya itu Mm-mm. tetap dimasukin aja atau Gak usah dimasukkan kan saya tinggal nonton yang lain. Mm-mm. Coba suratnya gimana? Lu harus hafal paling enggak kalau ini emang cara-cara untuk kita memperbanyak baca Quran yang ini. Beginilah caranya. Al-Hujurat ayat 11. Ini baru satu ya. Ada ayat lagi yang bicarakan tentang itu. Ayatnya apa ya? Saya kok lupa. Fa'in bagot ihdahuma alal ukhra. Menarik. Ini juga Al-Hujurat ayat 9. Ya. Ini lanjutannya ini memang. Ya. Ini dia. Coba lihat ayatnya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahum. Jadi ayat ini ada konteksnya. Yaitu apa? Mendamaikan antara apa? Orang beriman. Kok bisa orang beriman berkelahi? Oh, bisa. Makanya itu zaman sekarang antara kita aja bisa bertengkar. Itu sesuatu yang sudah terjadi di awal-awal Islam ketika itu juga. Ini wa in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu fa aslihu bainahuma. Fa in bagot ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi. Wah, kalau ada yang apa ya? Kalau ada sebagian orang, sebagian kelompok yang dia itu ngotot pengen bunuh-bunuhan, ya itu aja yang dimatikan, itu aja yang dihabisi. Itu. Jadi emang ada cara-cara seperti itu. Jadi dia tidak langsung, wah ini kelihatannya akan demo, oh, langsung ditembaknya kayak gitu. Fa'in bagot itu apa? Kalau sudah terbukti ada yang membunuh orang lain, maka emang harus, ya itu tadi mau nggak mau. Makanya ini berhubungan dengan ayat yang lain, ya kan? Asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Nah ini dia, ya. Ini jadi memang ayat-ayat tentang apa di sini ya, memperbolehkan perang itu nggak sederhana dalam Islam. Bukan perang ya, maksudnya Alkitab di sini ini ada pertumpahan darah. Itu sesuatu yang apa ya, dari awal sudah terjadi. Dari awal banget, bahkan sebelum Islamnya sudah terjadi. Bahkan di zaman Nabi Adam dan anak-anaknya aja juga terjadi. Iya kan? Jadi makanya jangan dikira, wah ini kok kita nggak bisa menemukan perdamaian, nggak akan ada perdamaian yang abadi. Nggak. Adanya nanti di surga. Gitu. Ya. Tapi bukan berarti kita juga harus memerangi orang lah, itu malah salah lagi. Ya. Jadi yang diutamakan adalah perdamaian. Tapi andai kata, wow, udah seperti itu berarti emang itu yang harus di fakotilul lati tabgi, alati tabgi. Jadi alat ini menyebutkan beberapa orang saja, jadi jangan semuanya. Ya, kalau ada orang-orang, jadi kadang-kadang kayak gini ya. Orang-orang itu misalnya kayak gini. Misalnya ada terjadi apa namanya perkelahian. Yang memulai berkelahi itu kan kadang-kadang orang yang pendek akalnya, langsung nonjok. Wah, ini. Nah, itu yang nonjok itu mestinya yang diamankan. Nah, itulah pentingnya keamanan atau polisian atau aparat itu untuk mengamankan yang apa namanya? Itu tadi dan menangkap korbannya. Pelakunya ditangkap untuk menghindarkan apa? Untuk menghindarkan tragedi yang lebih besar lagi. Kayak gitu caranya. Kenapa? Ya itu tadi yang saya bilang. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsi. Nah, kata tafi'a ila amrillah sampai apa? Bisa apa ya? Tafi'a itu apa ya istilahnya? Fa ayafi'u hatta yarji'a sampai mereka, oh iya ini kan nggak baik kayak gini nih. Oh iya ini kok kita kok sampai bunuh orang itu nggak baik. Nah itu. Oh iya ini kok kita sampai melukai orang ini ya ini nggak pas. Itu juga mestinya kita apa? Kayak gitu. Ya. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl. Innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, baru setelah itu apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Ditekankan lagi, kita emang harus jadi juru damai. Juru damai itu apa? Mendamaikan. Mendamaikan itu apa? Menghindari kekacauan tadi. Tapi kalau ada kekacauan ya kita harus mengamankan. Nah, itu kayak gitu. Jangan malah dibakar lagi. Wah, itu tambah kacau. Nah,
Itu setelah itu ada lanjutannya lagi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Nah, ini itu adalah pelajaran yang diambil dari situ. Pelajaran maksudnya gimana? Nah, kalau sudah terjadi seperti itu ya jangan dibully lagi. La yaskhar qaumun min, jangan diungkit-ungkit lagi kan gitu kan. Kalau diungkit-ungkit lagi nanti kembali ke ini lagi, nanti kembali ke wa in ahadun minal musyrikin minal mu'minin lagi, balik lagi. Makanya kuncinya untuk perdamaian itu justru di bagian akhir-akhir ayatnya ini, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min, ini jangan ada yang bully-bulian, ya kan? Jangan ada yang apa namanya memarginalisasi orang lain. Nanti terjadi kekacauan. Tapi kalau sudah kacau gimana ya harus itu tadi diidentifikasi siapa yang fa'in bagot ihdahuma alal ukhra. Siapa yang apa ya istilah Jawanya itu ya? Siapa yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk membuat kekacauan ini yang ditangkap. Bagot itu apa R-nya? Bago ya bagi apa? Bago itu melampaui batas. Wah ini cuma ditonjok kok balasnya apa? Balasnya malah lebih parah lagi. Ditabrak. Wah salah ini. Wah, ini harus diamankan. Ya, maka terjadi. Makanya menjaga keamanan dan ketertiban itu sangat penting. Kenapa? Kalau tidak, wah ini kacau. Tidak, itu malah jadi apa? Jadi kekacauan. Ya. Jadi gitu ya. Coba ini Fatma mestinya mengambil berapa ayat yang tadi itu. Surat Al-Hujurat yang apa namanya? Satu renteng itu ya, bukan satu renteng sih apa? Satu baris itu tadi. Ini nih, dari sini mulai nih. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nah, ini ada tabayun. Tabayun ini penting sekali sebelum terjadi apa? Terjadi masalah-masalah tadi. Coba lihat ayatnya ini kan berurutan ya. Ini tentang apa? Tabayun. Ya kan? Ini sebenarnya ayat ini juga berhubungan dengan yang sebelumnya. Walau annahum sobaru hatta tahruja ilaihim lakana khairun lahum. Nah, ini ayat ini sebenarnya masih berhubungan dengan yang sebelumnya. Kalau memutuskan sesuatu jangan tergesa-gesa. Habis itu ada pelajarannya. Makanya kalau sudah terlanjur diputuskan, lain kali hati-hati. Kalau ada orang yang nggak jelas bawa berita, yuk hati-hati. Nanti apa? Fatus bihu ala ma'afa'altum nadi. Nah, rugi nanti tahu-tahu kita ngambil keputusan yang salah. Ya. Nah, ini dilanjutkan lagi. Wa ento ifatan yang. Tapi kalau udah terlanjur terjadi kekacauan, maka harus yang ngaco itu harus dihukum. Jangan malah diamankan. Diamankan nanti yang terjadi apa? Kacauan tambahan. Kalau ada demo diamankan, ditemukan bisa diadili. Itu kan tapi kan memang itu sulit sekali ya. Sangat sulit. Kayak ada suatu kerusuhan itu biasanya berawal dari hal yang sangat kecil. Dari hal yang sangat kecil sekali. Lalu apa? Ya itu tadi. Contohnya apa? Misalnya zaman dulu ada kerusuhan ketika PKI. Itu awalnya hal yang sangat kecil. Tapi, ya ada tapinya. Tapi nggak bisa diselesaikan. Habis itu merembet lagi. Ya, orang yang kalah, ketika PKI itu kalah, akhirnya apa? Wah, orang-orang yang di penjara itu dibebaskan. Apa? Suruh ikut-ikut, bikin rusuh. Wah, ini benar-benar rusuh. Ya, itu yang terjadi. Jadi orang di Indonesia ini nggak bisa berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu tuh nggak bisa. Kalau di luar negeri aja, benar-benar kejadiannya sudah sangat parah ya. Peperangan itu terjadi blok barat dengan blok timur. Ini kan sangat apa namanya besar sekali dampaknya pada kemanusiaan. Itu ya, punyanya siapa? Fatma ya. Dilihat dalam surat Al-Hujurat itu ada beberapa pernyataan-pernyataan ya. Tapi dari sisi takdir yaitu antum harus melihat bahwa Utsman bin Affan itu memang sudah dikabarkan akan meninggal secara sahih. Itu makanya Utsman bin Affan ketika ada pengepungan kayak gitu udah sadar ini kayaknya nih udah waktunya gue mati nih kayak gitu. Katakanlah seperti itu. Makanya kan beliau mencegah orang-orang untuk apa? Membela, menuntut balas atau apa ya karena memang ini akan terjadi. Jadi biasa itu akan terjadi. Jangankan gitu ya, kadang orang baik itu mati dengan cara yang seperti itu tuh. Oh zaman dulu aja nabi-nabi aja dibunuh oleh Bani Israel. Ini ada ayatnya banyak sekali. Dari kafi annahum kanu yaqtulun al anbiya bi ghairi haq. Memang ada orang-orang yang nggak benar. Nah,
Kan di sini ilmu pengetahuan itu sangat penting sekali dalam mensosialisasikan. Ilmu komunikasi ini sangat penting sekali dalam mengidentifikasi. Ini kok gaya-gaya komunikasinya kok makin kayak gini, makin kayak gitu. Itu harus di ini lagi. Kan? Ini makanya perlu untuk bisa ini. Gitu ya, Fatmadiah. Ini ayat ini diambil. Terus juga jangan hanya baca terjemahnya, tapi apa? Tafsirnya yang dibaca. Di sini ada tafsirnya bahasa Arab. Ini boleh aja. Ini belum belum banyak berarti ya. Silakan diambil lagi nanti. Ini berarti antum konteksnya komunikasi apa ini maunya? Ya, gitu aja nggak apa. Satu dulu aja. Ya. Jenis komunikasi interpersonal. Ini belum sampai ke teori ya. Sebenarnya kalau saya bilang belum sampai ke teori. Kita nanti baru ngomong teorinya agak serius di semester 5 dan 6. Kayak gitu. Ya. Supaya apa? Supaya endingnya nanti akan jadi makalah dan akan jadi bahan untuk penelitian, untuk skripsi. Termasuk nanti antum juga memikirkan juga nanti saya magang di mana kalau ngomong komunikasi yang ini. Kalau ngomong pengen komunikasi yang ini, magangnya di mana? Itu juga akan mempengaruhi. Ya, apakah saya perlu magang di tempat-tempat misalnya? Boleh juga nih kalau saya magang di Kementerian Pertahanan misalnya. Wah, tentang perang-perang kayak gini, boleh aja. Nggak ada yang salah dengan itu. Nyoba laksanakan gitu. Ya, atau ke apa namanya semacam-semacam organisasi yang dia itu membicarakan perdamaian atau apa. Silakan ikut sana. Biar apa? Biar antum ngerti bagaimana praktek komunikasinya di sana. Bagaimana praktek melakukan resolusi konflik ya atau mendamaikan konflik di situ. Itu. Jangan-jangan nanti malah di situ ketemu macam-macam, ketemu rezekinya, ketemu jodohnya, ya kita nggak tahu juga. Ya, namanya orang hidup kan. Ya, iya. Yang penting bagi kita ini adalah bergerak. Ya. Nggak harus nyari loh ya, bergerak itu nyari ilmunya. Kalau kita mencari kebenaran, kita akan ketemu orang-orang yang benar. Jangan hanya nyari orang yang benar karena orang yang benar bisa salah. Kita ngejar kebenarannya, mungkin kita akan ketemu orang-orang yang benar. Jadi ini belum sampai ke teori ya, tapi masih pada jenis komunikasi interpersonal. Karena teori komunikasi interpersonal ini turunannya sudah banyak sekali. Ya, sehingga masih nanti mungkin antum mencari teori yang lebih kecil-kecil lagi dalam komunikasi interpersonal. Ya. Oke, gitu ya. Coba saya lihat yang lain. Belum ada. Oh, udah ada nih. Ini coba berdasarkan Fatma Raisa. Coba kita lihat. Hmm? Apa tuh? Wah, bikin baru maksudnya gimana? Hmm, bikin baru apa nih? Hah? Di sini. Ya, kita lihat. Ini Raisa masih kosong nih. Apa saya salah kalian? Oh, masih di Word ya. Segera dipindah lah. Ini Haifa, coba kita lihat. Kan dari kemarin udah pada ngetik-ngetik nih, saya kira pada ngetik ini. Etika komunikasi. Oh iya, iya. Ini. Ini ayatnya mana nih? Nah, ini mestinya dicari tafsirnya ya, Haifa ya. Coba buka misalnya kayak gini nih. Kan kemarin di RPS saya sudah ada tuh tafsirnya. Wah, nggak bisa dibuka. Di dalamnya juga bisa. Ah, masa iya? Sangat aneh sekali. Pak Antum lihat di mana kemarin? Bisa loh ya. Enggak ya, kirim lagi. Saya harus kirim lagi kalau kayak gitu. Kenapa belum saya upload ya? Hmm? Nah, taruh di folder yang baru lah. Ini ada nih. RPS.
Coba bisa di-download. Gimana caranya download? Ini ada nih. Ini download ada. Kemarin coba nyala nggak bisa, gagal. Dan terus. Oh ini toh. Iya. Oh downloadnya harus pakai aplikasi dong. Ini bisa nih tadi. Wah, ya. Coba saya masukkan aja ke dalam situ. Ini di RPS itu ada link menuju ke buku-buku tafsirnya. Wah ini seminggu gak dilihat aja udah sampai kemana ini. Nah, lihat ya di RPS itu ya. Di RPS itu ada linknya. Ya, tafsir apa yang mau dilihat. Ini terjemahan tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Munir, ada ini banyak sekali tafsir-tafsir itu. Ya. Maka yang paling penting adalah apa? Ayatnya, lalu tafsirnya, bukan terjemahannya. Tafsirnya dulu. Ya. Ini di bagian akhir ini ada apa namanya? Nah, ini referensi tugasnya. Ini kalau hadis, ada. Kalau tafsir ada di sini. Ini tafsir Hamka. Suratnya apa ini? Al-Hujurat tadi. Apa sih? Al-Baqarah ya? Apa? Baqarah 263. Nah, kita lihat di sini daftar isinya apakah ada Al-Baqarah juz 3. Oh, ini udah mulai juz 3 nih. Perintahnya apa ini? 263. Satu satu. 263. Ini 253. 10 lagi nih. Ya emang nyarinya emang harus ini ya, harus apa namanya? Sungguh-sungguh ya. Ini dia. Apa sih tadi? Qaulun ma'rufun. Gitu ya. Nah, dilihat di sini. Ini di sini bisa dilihat ya. Kata-kata yang patut dan menutup rahasia. Nah, ini dia. Lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti. Loh, beda kan arti terjemahannya? Coba yang antum tulis sini apa? Perkataan yang baik dan pemberian maaf. Di sini apa? Kata-kata yang patut dan menutup rahasia. Maksudnya apa ini? Nah, ini dia. Ini dijelaskan nih. Orang datang minta bantuan, ya kan? Nah, inilah yang dinamai qaulun ma'rufun. Apa? Memberikan jawaban yang baik kan gitu. Ini apa contoh kata-katanya?
kan gitu, kan? Nah itu dia. Terus juga menutup rahasia, maksudnya apa? Oh ya kita ini nggak menyebarluaskan kalau orang itu benar-benar butuh bantuan. Walaupun sebenarnya bisa aja sih dengan kita sebarluaskan orangnya tertolong, tapi kan nanti belum tentu dia tertolong dengan cara yang dia inginkan. Nah itu namanya ada komunikasi yang seperti ini. Nah, ini antum perlu tulis dalam sini. Loh, ini nih, menggunakan kalimat yang baik, kata-kata kosor. Ini kan kurang, ya kan? Makanya kenapa kalau kita melihat ke tafsir, kita dapat hal-hal yang baru seperti ini. Nah, cari tafsir yang lain. Ya, 65656 710 ya, 656. Coba lihat di sini nanti. 656. Tuh, ya. Itulah kenapa perlu untuk melihat tafsir. Karena penjelasannya mufasir itu bisa lebih tajam. Kayak gini nih contohnya nih. Ternyata di sini terjemahnya enggak apa? Kata-kata yang patut dan menutup rahasia. Nah, ini bukan hanya kata-kata yang baik aja. Ternyata Hamka lebih detail ketika menjelaskan situasi yang mungkin pernah dialami. Ini ada orang minta tolong. Kalau kita nggak bisa nolong mungkin karena permintaannya berat. Ya mungkin kita merekomendasikan orang lain atau kita tidak menyebarluaskan. Kan kadang-kadang kayak gini. Kita ini kadang-kadang biar diakui orang itu ngaku. Oh saya ahli kayak gini. Kemarin loh ada orang minta tolong saya soal kayak gini. Wah itu kan jadi bahan. Kan? Padahal sebenarnya nggak bagus. Ya, itu tadi. Ya, itulah kenapa tadi yang saya bilang perlu ada kata-kata seperti ini. Oh ternyata ini. Ya. Atau ini merekomendasikan nih, bawalah surat kecil ini kepada si Fulan. Berarti buat rekomendasi. Ini aja saya punya teman yang mungkin bisa nolong. Saya tuliskan surat dulu ya. Nanti ke antum ke sana, bawa surat ini. Nah, kan? Atau sekarang ya telepon kan gitu kan. Nah, kenapa? Karena ada orang yang kadang-kadang amat malu membuka rahasia kesusahan hidupnya. Nah, kayak gitu. Ya, itu yang terjadi dalam kehidupan nyata. Itulah kenapa kita ini supaya tidak terlalu textbook, kita baca tafsir. Karena tafsir ini bisa jadi ditulis karena pengalaman orang itu. Orang itu menjelaskan berdasarkan pengalamannya. Ya. Ini ada lagi nih di sini. Ayat ini berhubungan dengan ayat selanjutnya loh ya. Jangan diputus nih. Ya. Nah, jangan rusakkan sedekah dengan bangkit-bangkitan dan menyakiti. Maksudnya apa ini? Oh ini, ya kan? Orang memberikan lagi mengungkit-ungkit dan menyakiti. Wah, andai kata nggak tak bantu nggak bisa nanti. Wah, nah itu kan terjadi kan di dunia nyata. Itu ternyata itu ada bagian dari komunikasi yang mestinya harus dibatasi secara etis. Kayak gitu. Ya, ini gitu ya ini ya. Cari lagi di tafsir yang lain. Coba cari tafsir yang lain yang berbahasa Indonesia. Ada. Coba kita cari ya. Tafsir Al-Azhar ini masih ada tafsir yang lain. Tafsir Tobari kira-kira bunyinya gimana di situ? Rata-rata linknya di sini tafsirnya berbahasa Indonesia. Ini teman-teman perlu untuk nonton ini, baca di sini. Memang ini pelajarannya membaca mestinya. Ini ayat 34. Wah, ini tafsir juz 1 aja masih ayat 34. Sampai tafsir berapa ini kira-kira nih? Mungkin juz 2 ayatnya. Karena ada tafsir itu yang panjang isinya. Ya. Ini Al-Baqarah ayat juz 2 aja baru ayat 176. Bayangkan. Tadi di tafsirnya Hamka, juz 1 udah dapat. Karena ini 10 jilid aja. Tafsirnya Tobari puluhan jilid sampai 26. Al-Baqarah 263 tadi ya. Ini aja masih belum nyampe. Masih 230. Bayangkan sampai juz 4 nih baru bicarain. Ya. Jadi gitu ya, harap mencari. Ini saya husnudon teman-teman ini buka laptop karena mencari. Tapi kalau enggak ya Allah alam ini innalillahi jadinya nih. Ya. Ya,
isi tadi Diringkas pindah ke situ, diringkas, dijelasin. Nah, itu dia dijelaskan. Ternyata ada situasi di mana orang itu perlu untuk apa kayak gitu. Ini iya emang itu yang saya minta. Ya, 263 ini di halaman 604. Nah, 604 nih ceritanya di sini nih. Nah, kita lihat nih ceritanya apa. Surat Al-Baqarah. Nah, ini perkataan yang baik apa maksudnya apa ini perkataan yang baik? Ini ya, ada nih di sini nih. Menutupi aib dan keadaan buruk saudaranya. Loh, ini ada, ya kan? Ini juga perkataan yang baik sama juga artinya. Tapi apa di sini perkataan yang bagus? Panggilan seorang apa namanya? Menutupi keadaan itu tadi, ya, keadaan buruk saudaranya. Ini ada ceritanya lagi nih. Nah, ini dia. Oh, daripada kita memberi tapi menyakiti ya lebih baik nggak memberi juga nggak apa. Yang penting sikap kita ternyata kayak gitu. Jadi memberi itu ternyata nggak terlalu penting dibandingkan dengan sikapnya. Nah, ini dia. Ada lagi cerita yang lain di sini. Ya. Oh, di sini ceritanya nggak sedetail punyanya Hamka. Dia langsung pindah ke ayat selanjutnya. Nah, itu kayak gitu. Ya. Nah, ini ada lagi nih. Ini supaya dapat pujian. Wah, ini juga jadi masalah juga ternyata. Hmm. Itu ya, ini tolong yang lainnya juga gitu. Kalau ada ayat, buka tafsirnya. Dua atau tiga untuk mendapatkan penjelasan sebelum antum bisa menghubungkan dengan teori komunikasi atau situasi komunikasi atau etikanya gimana. Karena dalam Al-Quran itu ada banyak pelajarannya dan juga dalam hadis ada banyak pelajarannya. Terus situasi yang paling ekstrim kira-kira nanti akan gimana? Itu juga boleh aja antum lihat di media sosial atau di cerita-cerita apa, ya kan, di kisah nyata atau kejadian apa, itu kan terjadi ya. Ya. Contohnya apa? Ketika misalnya kayak gini nih, coba kita renungkan ya. Kan ini hari-hari ini tahun-tahun politik. Kadang terjadi pertengkaran antara pengikut apa namanya calon tertentu, ya kan, dengan pengikut calon yang lainnya. Ya apa enggak? Ya. Tapi pertanyaan saya, apakah yang mereka dukung itu bertengkar? Misalnya kemarin apa namanya terjadi kontestasi antara kubunya siapa? Pak Prabowo dan Gibran dan siapa? Tiga ya, ya kan? Terus ada Anies dan siapa? Ya, Anies dan Muhaimin terus dan siapa lagi? Ganjar dan Mahfud. Wah, itu pendukungnya yang malah bertengkar. Kan gitu kan? Tapi orang-orangnya itu yang didukung bertengkar nggak? Nggak bertengkar mereka. Ya, tapi mereka untuk menempatkan sikapnya itu agak sulit. Ya, dari tiga itu antum bisa melihat mana yang mampu menempatkan sikap untuk tidak emosi dan komunikasinya dengan lebih baik itu siapa. Antum lihat, itu ya. Jadi jangan apa namanya, jangan hanya melihat dari ayat ini aja, tapi dilihat di kondisi real yang paling ekstrim kayak gimana. Ya, apalagi nanti di grup-grup WA, wah itu lebih kacau lagi itu, kan gitu kan. Ya, jangankan di grup WA antum, di grup WA kami aja yang dosen atau apa ya kadang-kadang ada aja yang kayak gitu. Ini kita ya perit kita posting aja apa icon fluid atau apa offset gitu. Balik udah ngomong politik terus mulai bertengkar ya offset kita balik nih balik kayak gitu. Itulah manusia, ya kan, dan dia terbiasa ngomong kontestasi. Atau kalau antum nonton di IG kadang-kadang ada artis gitu kan,
terjadi keributan dengan artis yang lain. Nah, ini coba lihat. Gimana mereka? Apakah bisa menyambut tamu? Apakah bisa tetap ini? Nah, itu kejadian nyata. Ayat ini bicara tentang kejadian yang bisa terjadi secara real. Ya. Jadi antum bisa aja nanti ketika ada video-video kayak gitu antum kasih komen. Jadi gini ya, mestinya kayak gini. Bikin aja konten. Antum jadi konten kreator yang komentari kejadian-kejadian kayak tadi dalam video atau apa. Bisa aja. Why not? Ya. Jadi itu ternyata ada peluang di mana kita ini bisa menjadi apa? Edukator atau apa ya namanya? Konten edukatif dalam membuat apa namanya itu mendamaikan komunikasi antar orang dan sebagainya. Itu. Baik, ini punyanya Haifa. Ini udah bisa dilihat di nilainya. Nah, kita lihat lagi yang lain. Siapa ini ya? Pak Nadia Zahra, bolehlah kita lihat. Dokumen tanpa judulnya Sopo ini. Jalan. Gadis Putrian, Nabila, yang belum nih kita open aja. Sekarang udah dokumen tanpa judul. Raisa tadi belum ya Raisa ya? Udah. Nah, ini menarik nih. Dakwah Zainuddin MZ ini kayak gimana kira-kira? Sudah nonton video-videonya? Hah? Satu. Baru satu. Lihat lagi. Ya kan? Nah, itu kan menarik, berbeda dengan dai-dai sekarang. Dan ceramahnya itu cenderung sesuatu yang umum-umum, ya kan? Nah, itu antum coba lihat. Apa kira-kira? Metodenya gimana? Ada joknya apa enggak? Lahirnya itu tahun 51, udah meninggal jelas ini. Ini dari mana nih ngambilnya nih biografinya ya? Wikipedia ya ilahi. Carilah apa gitu, buku apa-apa. Oh, itu nggak banyak. Mm-mm. Adanya banyak orang, Nah, apa tuh orang? doang. Banyak kan dari video saya. Oh gitu. Coba gini deh. Bikin sebuah tantangan yang menarik. Ada nggak putra-putrinya yang hingga kini masih ada? Mau nggak diwawancarai? Ini ada nih. Yang cewek kayaknya ada nih. Oh ini lahirnya ini ya, 52 ya. Ya kok Kiki kok. Oh Marzuki. Apa lagi nih? Emang ini putrinya sih, mungkin Z. Kita nggak tahu loh ya. Kalau tahu-tahu ada IG-nya atau apa, DM aja. Ya, yang cewek, kalau putrinya misalnya gitu. Loh, masa nggak berani? Ya, DM aja. Mbak, ini saya mau nanya nih, biografinya bapaknya gimana sih dulu? Boleh aja, why not? Kan, namanya juga orang nyaring. Itu namanya kita benar-benar apa ya namanya itu? Serius, bukan li ajli. Tahu nggak? Li ajli itu apa? Tahu nggak sih li ajli, li ajli? Nah, ini jangan li ajli. Karena mengerjakan sesuatu dengan li ajli itu tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali yang li ajli juga. Gitu loh. Makanya jangan tanggung-tanggung. Kalau studi tokoh sekalian, ayat-ayat apa yang sering dikutip? Ini nih. Hmm? Udah cukup banyak nih kayaknya. Ya. Justru ayat yang sering dikutip juga bagus juga untuk dikutip. Nah, kalau nggak ada videonya, kadang-kadang ada rekaman suaranya. Ya ambil aja. Cukup banyak nih. Baik, kita lihat punyanya gadis ini apa nih? Dakwah Islam. Ya. Kurasi.
teori masuknya Islam. Halo? Nggak bisa. Lagi udah kalau dari bulan udah nyari-nyari Ustaz. Iya. Oh, nyarinya nggak dari kemarin Berarti ya? kayak karena udah nyari-nyari kemarin juga. Kayak gitu. Karena ngambil satu wali songo gitu atau ada Bebas. Apakah berapa? antum itu akan melihat dulu, menulis dulu sejarahnya secara global, ya kan? Ada berapa angkatan sih Wali Songo tuh? Ah, cari lah, Belum punya Mas. ya kan? Di situ kira-kira mereka itu kalau berdakwah itu apa yang disampaikan dari sisi ayat atau hadisnya atau ajarannya seperti apa, kan? Atau produk budayanya seperti apa? Itu bisa. Kenapa? Karena mereka juga para Wali Songo itu juga merujuk ke dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang akhlak khususnya. Ya, jadi dakwahnya Wali Songo itu kalau saya spill ya, dakwahnya Wali Songo itu di Indonesia itu lebih pada perbaikan akhlak, bukan membuat sistem politik, bukan membuat apa ya namanya, bukan buat kekuasaan atau peradaban sains enggak, tapi pada akhlak. Ya, itu berbeda dengan dakwahnya Islam di era-era sebelumnya, yang kalau misalnya ya ke Persia dakwahnya siapa yang nulis Persia kemarin? Oke. Nabila ya, yang nulis Persia kemarin ya. Ya, ekspansinya ke Persia itu mereka masih ini kekuasaan, ya. Tapi dakwahnya Wali Songo itu langsung mengakar ke inti budayanya. Jadi mungkin bahasa Arabnya juga nggak terlalu kelihatan, atau hukum Islamnya nggak terlalu kelihatan, tapi akhlak orangnya Islami, kan? Orangnya Islami. Jadi lebih kondusif lagi sehingga orang di Indonesia itu mudah menerima Islam, mengajarkan Islam sebagai agama yang mudah. Itu di antara para wali songo itu strateginya seperti itu. Ada juga yang datang dengan strategi lewat pengobatan, pendidikan dan lain sebagainya. Itu strateginya banyak, ya. Bahkan mereka itu nggak apa namanya nggak sampai dominan memimpin peperangan dan lain sebagainya nggak kayak gitu. Emang ini dakwahnya Wali Songo di Indonesia ini sangat menarik. Ya, karena ini tidak terjadi di daerah lain. Itu. Ya kalau di daerah lain beda-beda. Kalau kayak di Cina, kayak Kutaibah bin Muslim di Cina dulu itu, mereka ngapain? Mereka melakukan resolusi konflik, terus memberi makan anak yatim dan lain sebagainya. Ini beda, ya kan? Di Indonesia kenapa kok nggak memberikan makan dan lain sebagainya? Menurut antum kenapa kira-kira? Di Indonesia ini makanan udah mudah sekali. Kan iklimnya Indonesia ini makanan di mana-mana ada, ya. Tanaman di mana-mana bisa tumbuh, ya kan? Coba di Arab, orang nggak bisa. Maka karakter dakwahnya di Arab beda dengan karakter dakwahnya di Nusantara ini. Islam sampai ke Amerika, gimana ceritanya? Beda lagi. Islam sampai ke Amerika itu justru karena adanya budak-budak dari Afrika gitu yang dibawa ke Amerika untuk pembangunan pada awal-awal. Ya, jadi dulu Amerika itu negara jajahan loh ya. Negara jajahan siapa Amerika itu? Iya. Nah, tahu kan? Amerika itu negara jajahan Inggris. Kan? Ya, sempat dijajah oleh, ya bukan dijajah sih ya, lebih tepatnya ya, ya itulah dia. Emang awalnya orang-orang Eropa yang ke sana itu dari apa namanya daerah-daerah Spanyol dan lain sebagainya. Nah, tapi lama-lama apa? Lama-lama orang ini menarik nih, dijajah aja. Dijajah. Sempat ada perang saudara di Amerika itu. Ada sempat mereka akhirnya melarang perbudakan pada tahun 1800-an, 1700-an, 1800-an. Itu kayak gitu. Nah, budak-budak itu diantaranya udah orang-orang Muslim. Wah, akhirnya mereka bikin komunitas. Sampai hari ini ada. Ya, cek aja. Nanti kalau mau ke Amerika misalnya atau apa, cari komunitasnya di beberapa tempat tuh ada yang kuat dan banyak. Bahkan ada sekolah-sekolahnya juga ada. Kayak gitu. Ya, beda dengan negara lain. Nah, itu makanya saya bilang tadi. Ini menariknya supaya antum itu makin mengetahui bagaimana sih Islam berkembang di negara-negara yang emang bukan negara yang mayoritas. Korea, gimana caranya Islam di sana? Kan? Gara-gara TKI, TKW, nyari kerja ke sono. Mereka komunitas-komunitas itu akhirnya kok nggak ada tahlilan atau apa nggak seru ya bikin tahlilan. Akhirnya ada yang bikin masjid, ada yang jadi apa. Ya gitulah namanya orang hidup. Tersebarnya agama itu karena itu tadi komunikasi. Ya, itu namanya dakwahnya seperti itu.
Ya. Kalau dakwahnya Islam ke Indonesia itu adalah islahul akhlak. Saya bilang lebih ke islahul akhlak. Chittagong ini tulisannya salah nih. Chittagong ini Bangladesh, ya, ini dan lain sebagainya. Ini banyak, ya. Kalikut ini Kalkuta mestinya ya. Lima tuh salah. Kalkuta. Bukan Kuilon tapi Ceylon. Ceylon ini loh. Sri Lanka. Ya. Kayak gitu. Dan memang perkembangan siapa sih ini? Nabila ya. Eh, memang gini ya, memang Islam itu dianggap datang dari sono, dianggap datang dari sini dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di zaman dulu itu hubungan orang-orang Nusantara dengan pelayaran-pelayaran Arab dan lain sebagainya itu sudah ada. Gitu. Bahkan orang-orang Jawa aja mereka punya kapal yang khas, yang besar. Loh, kenapa kok orang-orang Jawa bisa bikin kapal yang besar? Banyak pohon di Jawa, kayunya juga kuat-kuat, ya kan? Coba antum cari kapal kapal Jum Jawa. Ini untuk jenis-jenis kapal yang besar. Ini dibandingkan sama kapal Eropa tuh Lasai. Ini Galeon. Galeon ini termasuk kapal Eropa yang terkenal. Kapal perang. Oh, ini kapal Jum segede ini. Ya nggak buset aja kan itu kan. Soyan fakot ini kapalnya. Ya emang gitu. Jadi biar biar antum mengerti ya bahwa di era lama negara daerah Nusantara ini kuat banget. Gitu loh. Bukan dia daerah dikuasai kerajaan yang zalim lalu dikalahkan oleh orang Islam. Enggak, beda kan? Beda dengan Persia ya. Kalau Persia gimana? Seingat antum kemarin. Penaklukan Persia itu loh. Islam dan penaklukan Persia itu. Baca nggak sih? Ya, jangan hanya dijawab dengan senyuman aja. Penaklukan Persia itu justru terjadi ketika kerajaan di sana itu udah mulai karut-marut. Carut-marut. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya ketika mendapat surat dari Nabi, itu sobek-sobek sama rajanya. Artinya rajanya nggak bijak. Gitu kan. Rajanya nggak pintar komunikasi. Atau rajanya si Gorjidan kan itu kadang-kadang ya. Si Gorjidan sih rajanya ada surat beda pendapat dikit dan sobek-sobek. Akhirnya ya Nabi itu ya ini paling juga nanti bentar lagi bubar itu. Benar kan? Jadi ketika itu kerajaan Persia ketika itu emang sudah bubar lah gitu. Ya udah nggak ada wibawa dan lain sebagainya. Ya meskipun ada yang masih baik, akhirnya dengan mudah dikalahkan oleh umat Islam. Padahal Persia segede itu, ya kan? Romawi juga bisa kalah juga itu tadi karena itu tadi. Nah ini di Jawa ketika itu kerajaan-kerajaan kuat-kuat. Justru sebaliknya, justru kerajaannya pada kuat-kuat dan malah mereka itu hancurnya karena perang saudara. Antum ini baca sejarah Jawa nggak sih? Di kerajaan di Jawa dulu ada kerajaan apa aja? Kan antum dulu SD Majapahit. Majapahit itu akhirnya gimana? Tahu nggak? Hah, ditelan bumi? Mau antum kebanyakan baca nih. Perang apa yang menjadi pemicu berakhirnya kerajaan Majapahit? Itu ketika setelah mencapai masa kejayaan. Siapa raja yang di masa kejayaan itu? Ngantuk saya. Ya, ini pelajarannya sejarah pemikiran. Jadi ya sejarah. Hayam Wuruk, browsing lah. Raja Hayam Wuruk itu dan Gajah Mada. Wah, ini. Tapi ada satu kerajaan di Jawa yang belum ditaklukkan. Itu apa? Kerajaan Sunda. Akhirnya apa? Ya, ya mereka sama-sama kuat sebenarnya. Sama-sama kuat. Akhirnya ya ada ide, ya udahlah kita merger aja yuk kerajaannya kita nikahkan. Nah, dinikahkanlah, mau dinikahkan. Tapi karena terjadi salah paham, akhirnya malah terjadi perang di daerah Bubat itu. Perang saudara, sebenarnya perang saudara. Ini udah mau pertemuan untuk lamaran nikahan, tapi ya ada itu tadi yang saya bilang ada beberapa pihak yang nggak bisa lu kekuasaan gue nanti jadinya. Enggak lu yang kekuasaan gue, enggak kita bagi rata. Nggak bisa dibagi rata, ribut. Berantem lu tambah kacau. Setelah itu, udah turun, udah ganti Islam. Jadi ketika itu masa kerajaannya Islam masuk ke Indonesia ini tidak dengan perang, unik sekali gitu loh.
Ya, kan di kerajaan-kerajaan yang di Jawa Tengahan ya, kerajaan apa aja yang di Jawa Tengah? Tahu nggak sih itu? Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, kan? Kerajaan Mataram, ya. Solo, Jogja, makanya itu disebut daerah Mataraman. Nah, dengar Mataraman nggak? Daerah Mataraman. Nah, itu Mataraman itu daerah yang bekas Arab. Budayanya terlihat dengan budaya orang-orang yang santun dan lain sebagainya. Tapi nanti lagi beda dengan Madura yang ke atas. Itu juga termasuk budaya-budaya Majapahit, tinggalan Majapahit yang emang ini apa namanya? Oh, yang suka perang gitu. Pokoknya kan kencang-kencang orang di sana itu. Madura atau apa-apa, coret deh. Gitu apa. Ya emang itu budaya. Jadi Islam itu masuk. Itu karena pendekatannya dengan budaya, maka sisi budayanya lebih muncul daripada sisi Islamnya, ya kan? Tapi bukan berarti mereka nggak Islam. Kayak gitu ya tergantung pendekatan Wali Songonya gimana. Pendekatan dai-nya gimana. Turki Utsmani beda lagi. Jadi itulah menariknya kalau kita lihat. Ini Cheng Ho, ini orang-orang Cina, makanya orang-orang Cina ya sampai ke Majapahit. Kenapa? Besar nih kerajaannya. Gitu loh. Sampai orang-orang Cina itu datang utusannya. Iya lu takluk sama gue lo. Kami orang Cina nih. Gitu. Sejarahnya Cina itu juga besar. Sebelum mereka menyatukan menjadi satu kerajaan. Dulunya mereka ada 7 atau 6 kerajaan yang berbeda-beda. Baca sejarah dong. Biar antum ngerti gimana gitu. Ya. Penting untuk baca sejarah. Jadi dari situ antum ngerti kok budayanya kayak gini toh di sini kok budayanya di situ kayak gitu. Ya. Halo ini sehat ya Raisa ini kok udah mulai senyum-senyum nih. Udah mulai senyum-senyum nih bahaya nih chattingannya atau apanya nih. Ya, pokoknya gitu ya. Ini nanti antum bisa lihat lagi di sini. Ini banyak sekali nih. Bangsa perahu ini Jong. Ini perahu. Kapal Majapahit. Nih. Kapalnya gede nih, besar sekali. Ini di tahun 1500-an loh ini loh. Jong memiliki ukuran lebih besar dari kapal Flor del Mar, kapal Portugis yang terbesar. 1500-an, di sini kapalnya udah lebih besar daripada kapal-kapal itu. Bayangin aja, berarti peradabannya di Jawa itu apa? Udah ini sekali. Ya, kenapa? Karena materialnya ada, ya kan? Material apa? Kayunya ada, ya kan? Apalagi itu. Mungkin mereka nggak punya besi aja, belum punya teknologi untuk menempa besi. Tapi saya juga nggak tahu, mungkin dia sudah masih pandai besinya masih yang klasik-klasik, belum sampai ke pembuatan meriam. Orang-orang Portugis dan lain sebagainya juga bisa membuat meriam. Karena apa? Perkenalannya dengan teknologi apa? Turki Utsmani. Turki Utsmani itu kan menyerang apa namanya? Menyerang Konstantinopel itu dengan apa? Meriam. Berarti mereka udah punya teknologi meriam dong. Udah punya. Tapi mesiunya mereka dari mana teknologinya? Dari Cina. Ketika orang Muslim sampai ke Cina sana, mereka berhadapan dengan ada kayak roket yang bisa meledak ini. Nah, diambil dipelajari. Jadilah, jadi itu peradaban itu dia jalan terus, perang dan lain sebagainya itu juga ada terus. Ya, tapi mereka belum kenal yang namanya kapal segede kapal yang ada di Nusantara. Jadi kan orang-orang Eropa, apa, Arabia, Cina dan lain sebagainya kan geger. Wah, ada kapal besar sekali nih. Nah, mereka kan lihat ibaratnya gini lah. Ada tamu ke sini, mobilnya BMW. Apa yang anda pikirkan? Wah, ini sama kayak zaman dulu. Uh, Orang-orang Eropa yang mereka merasa udah berperadaban nonton kapal yang segede itu. Wah, serem ini kan gitu. Ini kalau nggak segera dikuasai atau nggak segera diadu domba, alam sih. Jadi zaman dulu orang berpikir seperti itu, mengalahkan atau dikalahkan. Kayak gitu. Sama kayak zaman sekarang. Untuk misalnya nongkrong sama teman, atau bawa motor Supra X biasa, Supra X bapak kayak gitu, simple. Nggak ada yang bawa Vespa, yang Vespa yang baru itu. Wah, sekali. Nah, itu sama kayak gitu. Pikirkan seperti itu, gitu loh. Jadi biar saya tuh mengajak antum tuh berpikir sebagaimana, zaman dulu tuh kayak gimana? Kenapa kok orang-orang pada mau ke Indonesia ketika itu heboh? Kenapa? Kapalnya besar. Heboh ini. Kan gitu. Hebohnya apa? Berarti harus ada yang ke sana dulu untuk bikin apa namanya. Jadi orang-orang Eropa, Arab, terus juga apa namanya itu Cina dan lain sebagainya, mereka berlomba-lomba untuk mendekati orang-orang di
Nusantara sebenarnya awalnya. Mendekati, makanya kayak Portugis. Awalnya kan apa? Dagang, ya bang. Dikira Nusantara itu satu kerajaan besar. Ternyata banyak kerajaannya, kecil-kecil. Dari situ apa? Bisa diadu domba, ya kan? Ini orang Eropa mainnya licik gitu. Kalau Cina kan enggak, Cina enggak melakukan itu, gitu ya. Karena di etika Cina, nah karena mereka itu pemeluk ini ya, Konfusius ya, Cina itu. Ya. Jadi Konghucu lah katakanlah Konghucu. Gitu. Nah, makanya kayak kayak Imlek, antum tahu Imlek kan? Hari Raya Imlek itu tahunnya berapa? 2500-an. Nah, itu Imlek tuh kayak kayak kita bikin tahun Hijriah gitu loh. Nah, tahun Imleknya berapa ini? 2200. Ya, itu ceritanya ketika itu kalau nggak salah itu tahun di mana kerajaan-kerajaan itu mulai bersatu. Iya, dulu kerajaan itu belum bersatu di Cina-Cina itu juga sama kayak di Nusantara. Yo antar kerajaan sini sono ya berantem dan lain sebagainya. Woi, 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 woi. Halo, 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 halo. Kenapa ini teman? Kenapa, kenapa? Oh, baca apa ini chattingannya ini? Ya, ya ini gitu ya, ini ya punya garis ya. Ini kan lagi lah, dijelaskan lagi jenis-jenis teorinya seperti apa, terus itu tadi ya awal masuk Islamnya seperti apa. Nah ini tinggal nih Nabila nih, ini perkembangannya nih coba di negeri. Ya Allah kan banyak yang bisa ditulis. Contohnya apa? Tariq bin Ziyad itu khutbahnya apa khutbahnya bisa ditulis. Ya, yang paling penting itu adalah apa? Sesuai dengan judul kita, sejarah pemikiran komunikasi. Kalau ada momen pimpinan berpidato atau apa, itu diambil. Kalau ada momen yang dijelaskan dalam hadis, itu diambil. Justru itu sebenarnya kita mulai dari situ. Ya kan? Maka kayak yang Wali Songo tadi itu sebenarnya juga ada banyak hadisnya dan ayatnya tentang itu. Ya, momen untuk apa, para Wali Songo itu berpedoman pada ayat apa dalam mendakwahkan Islam di Indonesia. Akhlak-akhlak ayat-ayatnya ayat tentang akhlak, sabar, bukan ayat tentang perang, ya kan? Ayat-ayat tentang perang itu nggak banyak dijumpai dalam dakwah Wali Songo. Nggak banyak, kan? Paling besar itu ya ketika resolusi jihad aja. Itu aja mereka cuma sekedar apa namanya? Cuma sekedar apa ya istilahnya itu? Ya udahlah merespon gitu. Tapi ayat-ayat yang tentang perang itu jarang didakwahkan oleh Songo. Ayatnya apa dakwahnya akhlak, tasawuf, ya kan? Tauhid-tauhid yang dibangun dengan asas-asas ya kayak tadi itu. Makanya masyarakatnya budayanya jadi kayak gini, cara komunikasinya jadi kayak gini. Lain dengan masyarakat yang dakwahnya dengan apa? Kekuasaan politik, ya kan? Atau terpengaruh dengan apa? Peperangan. Wah, itu nanti gaya bicaranya lain lagi. Nah, itu juga antum bisa identifikasi, ya. Kayak Torik bin Ziyad, daerah-daerah Spanyol dan lain sebagainya. Afrika, wow itu, ya kan? Ini emang di Afrika itu budayanya omong keras-keras. Ya gimana nggak keras? Daerahnya udah panas, makanan dikit, ya kan? Wah, ya orang itu kadang-kadang ya kepanasan ya kayak gitu tadi, bisa ngamuk-ngamuk. Ini hari-hari panas kayak gini nih pada teriak-teriak. Tapi kalau kayak di Nusantara ini adem ayem, air banyak, haus ya tinggalan metik air kelapa. Sebenarnya paling pada damai, orang ngomong nyantai dan lain sebagainya. Di Arab enggak, keras. Kenapa? Ya itu tadi banyak perang antar suku di era itu. Di Afrika juga gitu. Di Afrika juga gitu. Jadi itu culture-nya berbeda, cara komunikasinya juga beda, ya kan? Itu makanya. Nah, emang tradisi Islamnya juga beda juga. Tradisi Islamnya di Nusantara itu lebih mengedepankan Arab. Oh, tapi kalau di daerah Arab, Afrika, yang dikedepankan apa? Hafalan, ilmu. Kan? Makanya ulama-ulama kelas dunia banyak yang lahir dari area Arab dan juga Afrika. Tapi orang Jawa juga ada ulama-ulama yang kelas Masjidil Haram di era itu ada. Nah, ini silakan dikutip ini pidatonya Torik bin Ziyad ini kayak gimana? Ambil aja boleh. Itu kan namanya sejarah pemikiran komunikasi Islam. Mulailah dari itu, ya. Mulailah dari situ.
Nanti dulu kalau ayatnya, kalau belum ketemu nanti dulu. Pidatonya ini dulu. Dikit-dikit, ya kan? Kan ada yang mulai dari ayat, ada yang mulai dari ini, kita dikit-dikit aja jalan. Yang penting diprogres. Ya. Yang mulai dari teori dulu nggak apa-apa, mulai dari Wali Songo dulu nggak apa. Nanti kita beranjak nyari yang lain, pelan-pelan. Ya. Jadi kita bimbing pelan-pelan. Ini Ini punya Nabi ini kok masih berbingung-bingung ini harusnya segera di ini ya bingungannya. Cuma dapat segini aja. Dari kemarin laptop ini apa yang dikerjakan ini jangan-jangan ini mau lomba apa gimana nih? Kan? Gitu ya, tolong ini kalau laptopan benar-benar mengerjakan tugas, saya kok jadi mulai meragukan ini, ya. Ya iya, ya gimana nggak meragukan loh tugasnya yang dikerjakan dikit, kan gitu. Apakah ada ringkasannya juga nggak dijelaskan juga? Oh, saya meringkas nggak diperlihatkan ke saya nggak tahu kan itu. Peran komunikasi tertulis, nah ini apa ini? Dengan surat, oke. Raisa surat ya. Ini narasi suratnya yang penting ya. Mana suratnya ini? Ya, belum. Ya. Coba kalau antum cermati isi surat itu gimana kira-kira? Dilihat ya. Misalnya ada surat kepada apa namanya raja-raja yang lain, gitu kan? Raja-raja. Apa awal isi suratnya itu? Iya, tapi habis itu ngapain? Iya, terus ada apa lagi? Memperkenalkan anak Muhammad Rasulullah. Ada itu berarti apa? Ada komunikasi yang sifatnya adalah normatif. Oh, ada teori normatif rhetorical teori. Itu ada normatif retorik. Jadi retorika yang normatif. Itu kayak antum misalnya, kan kadang-kadang dimarahin kalau ngecek dosen, Assalamualaikum Ustaz, masuk enggak? Ah, masuk enggak? Apaan nih? Kan harus mulai dari memperkenalkan diri, ya Pak enggak? Lah itu termasuk retorika yang normatif. Jadi ada teorinya. Jangan dikira surat itu enggak ada hubungannya dengan teori apapun. Ada. Ya kan kalimat ajakannya gimana? Dilihat persuasif atau interrogatif atau gimana? Dilihat. Kan banyak yang persuasif, ya kan? Persuasifnya gimana? Ah, Ta'alau ila kalimatin sawa. Nah, di situ. Bainana wa bainakum Allah tak buddha ilallah. Ya, ada. Tapi ada juga konsekuensinya dijelaskan konsekuensinya, ya kan? Fa'in abauta kalau nggak salah ya. Fa'alaika ismu apa ya? Kalau Anda tidak mau ya Anda bisa mendapatkan dosa dari rakyat Anda, gitu loh. Itu. Nah, bahkan Anda pemimpinnya. Makanya saya ngirim surat buat pemimpin. Ganti agama ngapain sih repot? Kan gitu. Tinggal ganti agama doang kan gitu kan? Iya. Login doang kan gitu ya. Ganti agama doang. Cuman kenapa kok ditolak? Maksudnya kenapa orang itu hanya apa namanya merespon tapi nggak pada masuk Islam? Kenapa? Di antaranya bisa jadi sudah punya bisnis-bisnis yang memang apa namanya bertentangan dengan Islam itu tadi. Atau ya kan? Atau punya punya apa ya istilahnya itu? Atau belum ngerti kalau ternyata IT ini bukan representasi masyarakat Arab. Ya kemungkinan juga gitu. Kan belum tahu atau baru tahu atau belum paham dan lain sebagainya. Karena kayak gini ya, ketika Nabi Muhammad SAW itu awal mula mendakwahkan Islam, itu di sekitar Ka'bah itu ada apa? Sekitar Ka'bah banyak apa? Banyak berhala. Dalam buku sejarah antum baca gitu kan? Di sekitar Ka'bah itu ada banyak berhala. Pertanyaan saya, itu berhala buat apa toh? Hah? Ibadahnya gitu. Ngapain mereka? Mereka sholat atau berdoa atau kayak gini gitu. Nggak ada budayanya kayak gitu. Kalau dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan bahwa memang budayanya orang Quraisy itu mikirnya kayak gini loh. Mereka mikirnya kayak gini. Jadi kalau dalam kehidupan itu urusannya banyak, maka Tuhannya harus banyak. Gitu. Makanya dalam ayat Al-Quran diabadikan, ya kan? Aja alal alihata ilahan wahidan inna hadza lasyai'un ujab. Orang ketika mendengar dakwahnya Nabi Muhammad tuh, hah? Tuhan satu doang? Kan gitu kan? Wah, nggak bisa lah. Gue punya pertanian harus ada Tuhan yang ngurus ini.
Karena punya peternakan, ini juga harus punya Tuhan yang ngurus. Karena kan juga dagang, berarti harus ada Tuhan urusan dagang. Gitu orang Quraisy itu, gitu loh. Mereka bukan menyembah dalam arti ini apa, enggak. Mereka itu pengen apa namanya? Pengen apa ya istilahnya? Agar urusannya lancar gitu aja. Jadi apa ya mereka tuh kayak gitu. Jadi jangan dikira mereka itu terus apa kayak orang Persia, enggak beda. Justru mereka apa? Mereka tuh memaknai bahwa banyaknya Tuhan itu sangat perlu. Untuk apa? Untuk sebagai membantu urusan mereka. Kayak gitu. Wah, terima kasih. Alhamdulillah nih urusan ini lancar gara-gara Tuhan ini. Wah. Tapi Nabi Muhammad datang dengan satu Tuhan. Lah kan mereka bingung kan. Kayak gitu sebenarnya yang terjadi. Bahkan orang-orang di luar Islam pun juga mungkin kebanyakan mereka bingung. Loh, kok Tuhannya lebih banyak nih gimana? Dia berpikir Tuhan yang Muhammad itu lebih banyak. Itu loh. Tapi akhirnya ternyata Tuhannya satu doang. Ya, makanya pebisnis berhala itu ya pada protes. Apalagi kalau negara itu jualan berhala atau apa ya nggak mungkin mau ikutan. Ya dibubarin semua berhalanya dikiranya kan kayak gitu. Padahal kan bertahap. Jadi ini menarik sekali kalau kita lihat dari sisi apa namanya sejarah dan juga pemikiran. Makanya judulnya adalah sejarah pemikiran. Ya gimana sih orang-orang dulu itu berkomunikasi? Apa yang mereka pikirkan? Kalau mereka berpikir tentang komunikasi itu ngapain dan apa? Ya. Tolong ya ini juga diselesaikan ya punyanya Raisa ya. Bereskan gitu. Dewi Maharani mana nih? Sudah ngumpul kan? Lah, coba kita lihat. Dewi Maharani mana nih? Ya, ya. Oh iya, iya. Udah diganti namanya ya udah nyantai aja. Nida Isabila. Oh, ini kelas apa sih sebenarnya? Ini tulisannya A6. Maksudnya udah pindah ke sesuai dengan kerja, tapi Ada. di sana kayak ada proyek sama. Oh, yang kemarin sana itu ya. Ini boleh loh ya kalau antum mau ke klaster-klaster itu, booking klaster itu nggak apa-apa. Oh, di dekatnya Pak E juga nggak apa-apa, biar Pak E bawainnya ikut dengerin kuliah kita. Lalu saya kayak gitu nyantai aja, saya juga nggak terlalu khawatir. Ya malah makin banyak orang yang mendengarkan malah makin bagus. Saya kayak gitu. Ya. Kita ini kadang-kadang kan nggak konsisten ya. Kita punya IG, pengen ada yang nonton. Tapi kalau kita lagi apa, ditonton orang yang malu ya. Ya mestinya kita itu kalau memang benar-benar ingin eksplor apa namanya eksplorasi diri dan juga apa namanya apa istilahnya itu, ekspresi diri oh, ditonton orang itu nggak apa-apa. Beraninya ditonton di dunia maya aja ya nggak seru lah di dunia nyata. Tunjukkan kalau antum baik kan kayak gitu. Komunikasi dakwah Bani Umayyah lah ini menarik. Umar bin Abdul Aziz. Apa khutbah-khutbahnya Umar bin Abdul Aziz nih? Oh, belum ada. Belum kan? Terus diadakan ya. Kenapa? Karena di era itu mungkin bisa baca sejarahnya. Umar bin Abdul Aziz ini siapa sih? Apakah punya hubungan saudara dengan Umar bin Khattab gitu? Kan sama-sama Umar. Gimana menurut antum? Tahu nggak? Halo? Nah, kenapa kok namanya Umar? Umar bin Abdul Aziz itu apa punya saudara dengan Umar bin Khattab atau gimana ini? Apa karena pengikutnya atau gimana menurut antum? Ada yang tahu nggak? Hah? Gimana gimana? Jadi Umar bin Abdul Aziz ini masih keturunan dari Umar bin Khattab. Masih keturunan dari Umar bin Khattab. Ya, coba buyut ya, saya nggak lupa. Iya. Masih keturunan dan ada cerita yang menarik sebelum kelahiran Umar bin Abdul Aziz. Ya, ya itu karena apa namanya ibunya juga karena apa ya namanya? Karena ibunya dan anaknya Umar itu tadi.
Anaknya Umar itu ya namanya juga bapak ya ngajak nyari jodoh. Ya, ayo Le, kita cari-cari jodoh Le, coba Le. Nah, kemana? Itu nanti cari ceritanya, ya kan? Itu tuh. Ada cerita itu, ya kan? Melihat kejujuran orang yang itu tadi, ya itu sama berarti bisa jadi orang itu lebih mengedepankan tadi kejujuran. Kan walaupun Umar bin Khattab itu hidup sederhana, itu Umar bin Abdul Aziz juga mengikuti hidup sederhana, walaupun negaranya besar. Ya, era Umar bin Abdul Aziz itu ya sudah tidak banyak, bukan tidak banyak, hampir tidak ada orang yang dia itu menjadi asnaf yang wajib menerima zakat. Itu udah nggak ada. Saking orang-orang udah pada sejahtera. Katakanlah mungkin nggak ada pengangguran kayak gitu. Ataupun kalau dia pengangguran, dia itu apa? Bukan nganggur, tapi apa? Meskipun nggak kerja, tapi dia kerja di rumah atau orang pada rame-rame berbuat apa? Itu kita nggak tahu. Itu masih masih ada hal-hal yang menarik yang patut diselidiki di situ. Pada era Umar bin Abdul Aziz ini apa namanya? Umat Islam ini mengalami situasi yang sangat apa ya? Sejahtera sekali. Bahkan hampir-hampir sulit mencari orang yang mau dikasih zakat. Akhirnya Baitul Mal ini buat infrastruktur. Nah, di antaranya kayak gitu. Buat bangun ini, bangun infrastruktur. Jadi ada pekerjaan. Jadi orang baru bisa apa? Bergerak. Ini negara Islam sudah cukup kaya ketika itu. Ya. Nah, menariknya pemimpinnya adalah orang yang sangat sederhana sekali. Ya kan? Istananya juga kecil. Bukan istana sih, lebih tepatnya tinggalnya di rumah malah. Habis itu juga kehidupannya sederhana dan lain sebagainya. Jadi emang pola hidup sederhana ini yang menarik. Bukan konsumtif loh ya, ini beda loh ya. Kalau mengkonsumsinya pun tetap ada konsumsi, tapi memberikan pada orang lain. Akhirnya apa? Banyak sekali orang-orang yang datang ke Bani Umayyah. Ya. Untuk apa? Untuk dagang lah dan lain sebagainya, karena negaranya stabil. Ya itu sama kayak di era ini di Indonesia. Andai kata di Indonesia ini damai dan nggak ada perang, orang banyak investor yang membuka cabang perusahaan di Indonesia. Itu kayak gitu. Ya, tapi kalau Indonesia ini lagi kacau, orang akhirnya apa? Banyak yang gulung tikar pergi perusahaannya. Ya. Baik itu ya. Dari saya komentarnya sudah saya evaluasi semua. Ini tinggal kita tunggu minggu depan. Ya minggu depan digarap lagi. Kayaknya UTS-nya kapan? Akhir bulan. Ini kan kita udah pertengahan. Berarti mungkin satu pertemuan lagi udah UTS. Atau dua pertemuan, saya nggak tahu ya. Ya, dua